Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, para senior, Mas Alfa, Mas Desvian, Mas Amir Rahab, ada Teh Neni, ada Teh Titik, dan teman-teman semuanya. Senang sekali bisa hadir, bisa bermuajahah secara online melalui fasilitas jaringan intelektual berkemajuan ini. Mudah-mudahan betul-betul berkemajuan dan mengetahui makna kemajuan itu sendiri. Oke, dan Nusa juga atas pengantarnya. Saya teringat dengan ledekan Voltaire, ya, ketika dia menulis, ini abad 19 ya awalnya. Voltaire menulis Le Mahométisme, dan kemudian satu buku lagi Le Fanatisme. Voltaire ini seorang filosof, seorang intelektual Perancis yang dia menulis secara khusus tentang Muhammad, ya. Voltaire ini seorang filosof, seorang penulis Perancis yang juga kritis terhadap Nabi Islam, terhadap ajaran Islam, tetapi sekaligus juga dia memuji bahwa Muhammad adalah seorang manusia yang pernah dilahirkan di muka bumi ini dengan prestasi-prestasi militer politik yang agung. Kemudian Goethe, kalau di Jerman itu ada Goethe, itu juga seorang sastrawan, seorang filosof Jerman yang juga mengapresiasi Muhammad atau Islam. Tetapi dalam konteks politik, Voltaire ini melihat bahwa politik Islam itu tidak sesuai dengan konsepsi demokrasi, dan politik Islam, dunia Islam itu dia sebut sebagai oriental despotisme. Jadi sistem kekhalifahan Islam, sistem politik Islam sejak Nabi Muhammad mungkin debatable, dia mengatakan itu demokrasi, dia mengatakan itu tidak. Tetapi setidaknya sistem khalifah Islam sejak Muawiyah sampai Utsmani katakanlah itu adalah sistem teokrasi yang syarat dengan nilai-nilai despotik. Maka kemudian Montesquieu itu melihat bahwa Islam atau sejarah politik Islam itu erat kaitannya dengan apa yang dia sebut dengan oriental despotisme. Jadi despotisme kesewenang-wenangan timur. Nah, pandangan inilah yang kemudian mendasari persepsi Barat, ya, sarjana Barat terhadap Islam. Dan persepsi ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya, secara empiris kita mengatakan bahwa sampai sekarang pun kita masih ragu untuk melihat dan menyatakan bahwa ada dunia Islam atau negara-negara yang mayoritas Islam yang betul-betul mengamalkan apa yang disebut dengan demokrasi. Mungkin Indonesia di awal reformasi pernah ditahbiskan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia atau negara Muslim paling demokratis, tetapi dalam beberapa tahun terakhir tampaknya demokrasi di Indonesia itu masih bersifat prosedural. Ya, kalau kecenderungan demokrasi prosedural tapi belum menjadi sebuah kultur demokrasi di masyarakat Muslim Indonesia, dan kemudian apa yang dipetakan oleh para sarjana dari Australia misalnya, bahwa dalam beberapa terakhir ini kita mengalami apa yang disebut dengan regresi demokrasi, maka saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan Voltaire, Montesquieu itu betul bahwa Barat dan Timur itu secara esensial itu tidak sama secara kultural dan secara struktural. Gitu. Jadi Timur, ya, Indonesia itu bagian dari bangsa Timur yang punya habitus kultural, habitus sosial yang berbeda dengan Barat, maka sistem demokrasi apapun yang coba kita terapkan di Indonesia itu akan mengalami cul-de-sac atau jalan buntu. Nah, ini menjadi pertanyaan serius saya kira untuk kita menjadi bahan refleksi. Saya melihat bahwa praktek demokrasi di Barat itu juga tidak tunggal.
Jadi demokrasi itu sebuah sistem yang utopis ya, yang idealis, tetapi perlu kaki untuk menerjemahkan sistem itu menjadi sebuah sistem yang betul-betul demokratis. Nah, jadi semua orang bisa mengatakan saya demokrasi, saya mengadopsi demokrasi, saya menerapkan demokrasi. Nama partai saya demokrasi, tetapi kita tidak berhenti pada logosentrisme itu. Jadi klaim logosentris ini seringkali menjebak, ya. Seringkali menjadi klaim-klaim kosong, utopia. Maka demokrasi sebagai sebuah idealita tadi itu harus harus dilembagakan dalam sistem yang betul-betul demokratis. Ya. Maka kita bisa lihat misalnya praktek demokrasi di Barat itu dalam sistemnya itu bisa beragam. Dan demokrasi ini itu tidak bisa dilepaskan kelahirannya misalnya dengan lahirnya negara bangsa, terus kemudian ideologi itu agama sekuler Barat seperti liberalisme, sekularisme, humanisme, ya, dan lain sebagainya. Maka demokrasi di Barat itu seringkali dikaitkan dengan ideologi sekuler Barat ini. Maka kita bisa lihat, kalau kita lihat misalnya pada abad ke-18, awal abad 19, di Barat pun ketika menemukan kosakata demokrasi, menemukan kembali, ya, bukan invensi, menemukan kembali hasanah demokrasi Yunani, kemudian dijadikan sebagai bacaan, kemudian perenungan, kemudian dilembagakan dalam sistem politik sosial dan lain sebagainya. Itu butuh perangkat-perangkat lain, ya. Jadi demokrasi Yunani itu, demokrasi Agora misalnya itu kemudian dikontekskan dan kemudian diterjemahkan dengan perangkat-perangkat lain yang kita kenal misalnya sekularisme, liberalisme dan sebagainya. Maka di Barat inilah sebenarnya demokrasi itu ingin mencoba menjadi alternatif dari sistem teokrasi abad pertengahan Barat. Yang ini pada abad pertengahan itu kita di dunia Islam pun kita menganut sistem teokrasi, tidak ada demokrasi dan sebagainya. Nah, maka praktek ya, demokrasi di Barat, kemudian Barat bisa maju, Renaissance, ya, bisa unggul tahun abad ke-15, kemudian revolusi industri, kemudian revolusi Prancis, ya, abad ke-18, 19, kemudian muncul invensi-invensi pengetahuan sosial, humaniora, kemudian teknologi dan lain sebagainya, itu kemudian Barat menjadi maju, itu tidak bisa dilepaskan kecerdasan Barat, ya, kemudian menerjemahkan demokrasi Yunani itu dalam konteks modern, yaitu dengan menemukan ideologi sekuler Barat, itu sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya. Kemudian selain misalnya ada komunisme dan sebagainya. Maka seorang komunis pun, ya, itu mengklaim dirinya sebagai pendukung demokrasi. Ya, Cina, ya, partai menganggap sebagai demokrasi. Kemudian di Afrika, Kongo, Democratic Party misalnya. Kemudian dan ketika abad ke-20 ya, ketika kolonialisme Barat itu bisa ditendang dari dunia Islam, maka kemudian Islam mengadopsi nation state, État-nation, maka kemudian demokrasi secara otomatis itu kemudian dipelajari dan diadopsi. Tetapi tentu seperti tadi disampaikan oleh Bang Desian, ada kontradiksi, ada kontraksi, ada negosiasi di sana yang sampai sekarang ini belum berhasil menemukan titik stabilnya gitu ya. Nah, saya ingin melihat misalnya ya mungkin perlu diskusi lebih dalam lagi tentang sejarah demokrasi di Barat dan kompatibilitasnya dengan Timur. Tapi saya ingin menyoroti bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini kita semua ya menerima demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi itu diimplementasikan dan bagaimana demokrasi itu bisa memungkinkan kita semua elemen bangsa Indonesia ini mencapai cita-cita luhur negara kita, ya, yaitu keadilan, kesejahteraan dan sebagainya. Ini yang sampai sekarang. Nah, saya melihat dalam 20 tahun terakhir
ketika kita mengadopsi demokrasi, maka kemudian yang terjadi adalah kontestasi bagi semua yang mengklaim dirinya demokrasi. Kelompok Islam misalnya, loh, Islam ada demokrasi, Islam kompatibel dan demokrasi, dan lain sebagainya, kemudian mengklaim demokrasi itu harus diislamkan. Ya. Kemudian ada kelompok-kelompok lain mungkin yang kelompok-kelompok sekuler nasionalis mengatakan nilai-nilai agama tidak penting. Dan kelompok-kelompok lain mungkin komunisme lebih cocok di Indonesia, ya kan? Lebih cocok dengan habitus sosial dan kultural bangsa Indonesia. Sekularisme tidak, agama pun ya, agama yang mana dulu, seperti itu. Nah, tampaknya kita masih terjebak pada perang logosentrisme tadi, perang simbol, bukan perang esensi. Nah, sebenarnya kalau kita ingin kritis ya, kalau kita cek lebih dalam lagi, ideologi-ideologi besar yang ada di dunia ini sebenarnya punya tujuan yang mirip-mirip lah. Islam juga punya kemiripan, tujuannya untuk mensejahterakan manusia. Liberalisme, ya, ekonomi liberal misalnya juga seperti itu sebenarnya. Kemudian komunisme juga seperti itu. Kemudian sekularisme juga, separasi dan sebagainya juga seperti itu. Nah, kalau saya dilahirkan secara kultural ya dan sosial dari lingkungan Islam dan Muhammadiyah, ya, apalagi setelah ketemu dengan David, ya. Tetapi saya melihat bahwa ada persamaan-persamaan fundamental yang bisa menjadi menjadi junction ya di antara perbedaan-perbedaan logosentris tadi itu. Ya, kalau kita bersepakat, hampir semuanya bersepakat tentang pentingnya demokrasi dalam konteks modern, tetapi kita belum bersepakat how to-nya itu. Ada yang dengan Islam, ada yang dengan mungkin Kristen, Katolik, atau mungkin dengan cara abangan atau sekuler dan sebagainya. Nah, poin saya di sini adalah dalam konteks itu saya melihat bahwa sejarah Barat, mungkin kalau kita mengatakan bahwa Barat itu menjadi contoh pelaksanaan demokrasi, tetap itu kita jangan terjebak pada kenapa berhasil, tetapi bagaimana mereka berhasil. Nah, bagaimana mereka berhasil itu ada prasyarat, yaitu tadi itu. Jadi gagasan-gagasan modernitas itu dikembangkan dan kemudian diwujudkan. Jadi negara misalnya yang dalam bahasa Thomas Hobbes itu sebagai Leviathan, itu mendapatkan posisi yang tepat ya ketika muncul civil society, muncul jurnalisme, muncul partai politik yang mencoba menjadi daya tawar untuk mengisi atau menstabilkan demokrasi tadi itu. Maka Barat, misalnya Prancis dan negara-negara Eropa Daratan dan saya kira Inggris juga itu mengadopsi sistem separasi antara agama dan negara. Nah, jadi demokrasi di Barat itu tidak bisa berhasil kalau tidak ada separasi ini. Bahkan kalau kita baca misalnya Marcel Gousset, dia mengatakan seorang filosof Prancis ya, mungkin di Indonesia belum banyak terdengar. Kebetulan guru saya. Di buku-bukunya sudah mulai banyak diterjemahkan dalam bahasa Eropa yang lain, Inggris ya, mungkin sebentar lagi masuk ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah satu sistem yang idealis, maka perlu perangkat-perangkat sistemik, ya. Perlu dukungan-dukungan struktural dan suprastruktural. Ya. Salah satu keberhasilan Prancis misalnya, menurut dia, kenapa Prancis bisa menjadi negara modern yang cukup berhasil itu karena gereja itu mendukung demokrasi dan sekularisasi di Barat, mendukung di Prancis pemisahan antara agama dan gereja. Nah, di Indonesia kita bisa lihat mungkin konteksnya berbeda, tetapi mungkin ini menjadi renungan. Apakah ya dalam 20 tahun gonjang-ganjing ya rebutan atau perang logosentrisme tadi itu masih berlangsung ini karena sebenarnya agama di Indonesia itu belum rela, belum ikhlas ya mendukung separasi tadi itu. Ya, mungkin para sarjana sering mengatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, bukan negara agama. Jangan-jangan itu persoalannya. Jangan-jangan Pancasila itu yang diartikan sebagai bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Ya,
in between ya, itu menjadi problem kita karena semua elemen bangsa kemudian terjebak pada perang logosentrisme tadi. Negara pun kemudian tidak tahu posisi yang tepat bagaimana berhadapan dengan agama. Ya, kita lihat misalnya demokrasi terpimpin itu kita lihat politik identitas, politik aliran termasuk agama di dalamnya, ya itu menjadi komoditas politik. Kemudian Orde Baru juga sama. Kemudian sekarang itu juga sama. Wasatiyat Islam, moderasi beragama, misalnya ya sejak tahun 2015 Muhammadiyah, NU, kemudian MUI itu memajukan kembali apa yang disebut dengan moderasi Islam, wasatiyat Islam. Tapi sejak tahun 2018 ya, setelah KTT Wasatiyatul Islam di Bogor, kemudian itu menjadi sebuah terminologi modern, Indonesia modern yang kemudian menjadi ideologi. Ya, saya melihat sedang mengarah pada ideologisasi negara yang ini bisa kita kritik. Apakah betul Indonesia yang demokratis ini perlu mengadopsi apa yang disebut dengan moderasi Islam? Apakah betul? Apakah benar? Kemudian moderasi Islam pun dan dijadikan ideologi negara. Saya kira kita perlu kritis. Ya. Kita bersepakat dengan wasatiyat Islam, tetapi ketika wasat Islam menjadi satu sistem nilai yang kemudian dijadikan ideologi, wah ini bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Paul Ricoeur misalnya mengatakan bahwa sebagai warning kita terakhir ya, nanti kita diskusi, ideologi apapun, ide apapun kemudian jadi ideologi itu bisa berfungsi tiga. Yang pertama adalah fungsi distorsi dan disimulasi. Jadi mendistorsi kebenaran ya untuk kepentingan politik, ya, untuk kepentingan negara atas nama negara, maka kebenaran didistorsi, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Atau disimulasi, menyembunyikan kebenaran itu. Yang kedua fungsinya adalah kooptasi. Jadi ideologi wasatiyat Islam misalnya itu ketika sudah dikooptasi oleh negara, maka atas nama wasatiyat Islam, maka kelompok-kelompok kritis, oposisi-oposisi yang sebenarnya kritis ya, tidak mengganggu secara menggunakan kekerasan, tapi karena dia kritis terhadap negara, maka kemudian dengan dalih Anda tidak wasatiyat, Anda tidak moderat, maka kemudian dieksekusi dan dipersekusi. Nah, yang ketiga, ideologi itu bisa membangun solidaritas. Nah, ini mungkin seperti Goetz ya mengatakan bahwa agama itu bisa menciptakan solidaritas, sebagai solidarity factor atau solidarity maker. Ya mungkin ketika Goetz melihat Indonesia gitu ya tahun 50-60, oh ternyata agama itu bisa membangun solidaritas. Ya, Paul Ricoeur juga membaca Goetz dan dia mengatakan mungkin fungsi ideologi ya, yang baik ya, ini fungsi yang solidarity maker tadi, faktor yang mempersatukan. Nah, apakah ketika negara mengadopsi wasatiyat Islam itu, kemudian wasatiyat Islam itu menjadi solidarity maker tadi itu, negara bisa membangun moderasi dan lain sebagainya. Nah, saya khawatir fungsi pertama dan kedua itu yang akan terjadi di Indonesia, ya, akan terjadi. Maka ketika ini sudah terjadi, maka wasatiyat, gagasan yang luar biasa terbuka, sebenarnya fi'il muta'addi, jadi wasatiyat ini kan sebenarnya bebas, ya free, mengalir. Ketika sudah dikooptasi oleh negara, maka itu menjadi sebuah ideologi tertutup dan itu sangat berbahaya. Maka negara atas nama wasatiyat Islam misalnya bisa menjadi Leviathan modern. Nah, saya kira itu yang menjadi refleksi kritis kita. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari itu semuanya? Kita perlu membangun ya shift paradigm. Jadi elemen-elemen kebaikan apapun harus kita resap ya. Dan dalam konteks bernegara politik ya kita harus netral ya, senetral-netralnya menempatkan Pancasila pada posisi netral. Kita mungkin perlu melihat Pancasila sebagai common platform yang bersifat sekuler secara politik. Ya. Makasih. Demokrasi esensinya itu. Jadi ketika demokrasi menjadi sebuah ideologi, maka sudah tertutup dan itu berbahaya. Ketika kita menutup satu gagasan menjadi sebuah ideologi, maka
disitulah matinya, dan yang terjadi adalah pengkultusan atau sakralisasi sebagaimana yang terjadi pada sejarah keyakinan umat Islam. Kita mensakralkan masa lalu seakan-akan itu bagian dari ajaran Islam. Itu termasuk di dalamnya adalah sejarah kekerasan sistem teokrasi Islam pada saat itu, yaitu karena itu dianggap sebagai sejarah Islam yang takdis, sakralisasi, maka yang sejarah kekerasan, sejarah intoleransi dan sebagainya itu dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Ini yang bahaya. Maka ketika demokrasi itu dianggap sebagai sesuatu ideologi yang tertutup, itulah kematian demokrasi itu sendiri. Terakhir mungkin kaitannya dengan moderasi beragama yang sekarang sudah menjadi seakan-akan take over oleh negara. Saya kira kita perlu tetap kritis, kita perlu hati-hati juga. Ketika segala sesuatu itu dari tangan negara, maka kekuatan civil society akan semakin lemah, gitu. Dan mungkin akan terjadi upaya kooptasi civil society oleh negara. Nah, ini satu hal yang mungkin dalam konteks demokratisasi dan demokrasi di Indonesia ini perlu kita pertegas, ya. Di Barat, Karib tadi di Perancis sendiri memang masih terjadi perdebatan itu, ya. Jadi perdebatan yang ada itu masih dalam mekanisme demokrasi. Kalau Barat itu teokrasi atau dan sebagainya, mungkin perbedaan pendapat, kritik dan sebagainya itu sudah dibicarakan. Sebagaimana yang terjadi kasus doxing dan sebagainya di Indonesia. Terima kasih.